Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Ahbabana al-kiram, alhamdulillah na'udu fi darsina wa qad anhayna babal at-tashbih wa huwa babun yu'allimuna ahammiyata al-balagha fi kalamina al-yawmi wa huwa babun yaftahu absarana hatta nanzura bi'ainil i'tibar fi kulli ibaratin marrat alaina wa hakadha wa huwa kasyamsi adh-dhahirah at-tali'ah fil ufuqi 'inda as-sabahil bakir. Jadi alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab tashbih, bab yang luar biasa sekali. Kita rasakan semuanya, jadinya mulai dari bagaimana pembahasan babnya, mulai dari di situ dijelaskan pengertian, pembagian, sehingga ketika kita melihat, selalu melihat ibarah, kita akan tercengang dan sangat merasa tasyawuk, suka, rindu terhadap ibarah-ibarah tersebut. Maka tasbih itu kasyams, saya ibaratkan tadi seperti matahari yang terbit dari arah timur yang sangat jelas, sangat indah dan jelas. Begitu. Insya Allah kita akan membahas bab majaz pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum kita membahas majaz, kita akan membahas tentang haqiqah. Jadi haqiqah, ada majaz. Jadi yang perlu kalian ketahui, ada haqiqah, ada majaz. Sebenarnya musannif tidak membahas atau di sini tidak membahas haqiqah ya, karena kenapa ya? Karena pembahasan itu kan tasbih, majaz, seperti itu kan, tidak membahas haqiqah. Tetapi perlu kita ketahui agar kita dapat mengetahui majaz yang akan kita bahas secara menyeluruh dengan pemahaman yang bagus, mudah dipahami, begitu ya. Haqiqah itu apa? Di dalam Al-Jauharul Maknun disebutkan haqiqatun musta'malun fi mawudi' lahu bi'urfi dzil khitabi fattabi'. Apa? Haqiqatun musta'malun fi mawudi' lahu bi'urfi dzil khitabi fattabi'. Jadi maksud dari pembahasan ini kan sebenarnya membahas majaz, tetapi ada yang berseberangan atau yang menjadi pacuan kenapa disebut majaz, karena ada haqiqah. Jadi haqiqah ini kan kayak sesuatu yang yang agar kita fahami, harus kita fahami agar kita memahami majaz, begitu. Begitu. Haqiqah di dalam pengertian aslinya atau secara bahasa, man haqqa syai'u, artinya sabata, artinya sesuatu yang tetap, itu haqiqah. Kenapa kok disebut haqiqah pada sebuah lafadz? Karena haqiqah ini adalah sesuatu yang diletakkan
sebagai makna dari lafaz tersebut. Jadi haqiqah itu adalah sesuatu mawudhi'a ala asli wadhihi. Jadi memang asalnya itu diletakkan makna ini terhadap kata itu. Itu namanya haqiqah. Jadi memang asalnya diletakkan makna tersebut pada kata itu. Oleh karena itu itulah yang disebut dengan apa? Dengan haqiqah. Sedangkan kalau majaz itu kan menjawazal makana yajuzuhu. Jadi dari apa? Menjawaza menjazal makana yajuzuhu. Jadi orang yang lewat ke sebuah tempat itu kan secara bahasa kan seperti itu majaz. Artinya apa? Karena majas ini memberikan kita pemahaman sesuatu yang lain yang tidak pada asal tersebut diletakkan makna tersebut. Oleh karena itu majas itu disebut apa majas? Seperti orang itu melewati daerah yang dia itu di situ. Dia melewatinya namanya majas dalam bahasa. Dan maka majas itu merujuknya memang pada bukan peletakan asli dari lafaz tersebut makna itu digunakan, tetapi makna majas itu makna yang eh, tidak pada asalnya kata itu diletakkan sebagai makna tersebut begitu. Maka ada haqiqah, ada majas. Nanti majas ya. Jadi nanti majas kita akan bahas secara detail, tetapi yang perlu jadi majas itu nanti akan bahas secara detail dengan majas ini ya. Kita masih sinyalnya ini ya. Kita tunggu biar lancar ini agak lancar. Jadi begitu ya. Majas nanti akan kita bahas secara detail. Sekarang kita akan membahas hakikoh dulu. Hakikoh itu secara pengertian uruf, pengertian kebiasaan itu adalah al-lafdzul musta'malu fi ma wudi'alahu fi istilahil mukhatab. Jadi namanya hakikoh itu adalah makna yang namanya hakikoh adalah makna yang diletakkan pada lafaz itu untuk sesuai dengan mukhatab. Jadi memang kata tersebut diletakkan dengan makna tersebut, digunakan dengan makna tersebut. Ketika diletakkan.
seperti itu ya. Memang kata tersebut secara istilah itu diletakkan untuk itu, yang disesuaikan pada asalnya disesuaikan dengan mukhatabnya, siapa yang diajak berbicara, dan kata tersebut digunakan untuk mana tersebut pada asalnya. Begitu. Maka kalau seandainya kalimat tersebut digunakan tidak pada makna tersebut, artinya kalau seandainya ada kalimat, ada kata yang digunakan selain pada yang diletakkan pada makna tersebut, pada lafaz tersebut, jadi selain untuk lafaz tersebut maknanya, maka kalau bukan alaqohnya ini adalah alaqoh yang adalah alaqoh majas, maka dia itu disebut kesalahan, begitu. Jadi kalau bukan karena alaqohnya majas atau karena tidak memiliki alaqoh atau selain sebagainya, memang kata itu ada orang menggunakan dengan makna lain, tidak sesuai asal digunakan, maka itu terhitung kesalahan, begitu ya. Seperti itu. Jadi kita katakan bahwasanya hakikoh itu memang pada asalnya kata tersebut diletakkan untuk makna itu, untuk digunakan untuk itu, dan ini menurut sesuai dengan mukhatab. Nah, begitu. Misalkan ya, saya contohkan. Hakikoh itu ketika kita ngomong tentang istilah fikih, berarti itu yang diajak ngomong ini adalah orang yang berbicara tentang fikih. Maka ketika kita mengatakan as-sholah, maka hakikoh di dalam sholat itu apa? Yaitu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Jadi perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan pembacaan salam. Itu sholat. Secara hakikoh adalah maknanya itu. Ketika yang kita ajak ngomong yaitu mukhatab atau pembahasan kita itu tentang fikih. Tetapi berarti mukhatabnya adalah mukhatab ahli fikih atau orang yang bergelut dengan fikih atau kita berbicara tentang fikih. Maka sholat itu hakikohnya adalah maknanya seperti itu. Tapi kalau yang kita ajak atau yang kita ajak ngomong itu orang bahasa, pembahasannya itu tentang bahasa, mukhatabnya itu bahasa, tentang bahasa, maka sholat itu secara hakikoh maknanya adalah doa. Begitu. Maknanya adalah doa. Seperti itu. Kalau seandainya dia digunakan untuk khitab fikih dengan arti doa, maka itu tidak disebut dengan hakikoh. Begitu juga kalau kata as-sholat digunakan dalam konteks bahasa dengan arti af'alun wa aqwalun muhtatamatun atau muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim, sholat yaitu gerakan, terus kemudian perkataannya diawali dengan takbir, diakhiri dengan taslim,
itu kalau yang kita ajak bicara konteksnya itu tentang bahasa, maka pengertian yang kita sebutkan dengan makna seperti itu bukan hakikoh. Jadi hakikoh itu sesuai dengan mukhatabnya siapa, di mereka kata itu diletakkan untuk apa. Begitu. Hmm, seperti itu. Ya, jadi itu namanya hakikoh ya. Maka kita pahami sekarang hakikoh itu seperti apa. Nah, masih. Kemudian kita baca tentang majas. Majas adalah kata yang digunakan bukan pada makna aslinya, ya kan? Berarti majas itu kan kita sebutkan apa? Dari jawaza asyai'a al-makan yujizuhu, dia itu melewati tempat. Jadinya memang majas itu bukan diletakkan pada makna tersebut untuk makna asli dari kalimat. Karena adanya hubungan atau yang disebut dengan alaqah. Jadi diartikan dengan arti yang tidak pada asalnya, itu bukan ngawur, bukan orang mau mengartikan seenaknya sendiri, bukan, tetapi karena adanya alaqah, ada hubungan. Nah, nanti kita akan jelaskan. Dan alasan yang menghalangi untuk difahami dengan makna aslinya. Jadi ada sesuatu qarinah yang menunjukkan bahwasanya dia itu memang tidak dimaknai secara asli di situ, tetapi dimaknai secara makna yang lain yang memiliki alaqah. Atau makna kamus. Jadi tidak sesuai dengan makna kamus, artinya yang memang diletakkan untuk kata tersebut. Dalam ilmu bayan, majas dibagi menjadi dua, majas akli dan majas lughawi. Gitu ya. Majas akli, majas lughawi. Majas lughawi itu seperti yang di bagan kalian, itu ada isti'arah, ada majas mursal. Itu majas lughawi. Kemudian ada majas akli. Seperti itu. Ini pembagian seperti itu, tetapi majas juga dibagi dalam sisi yang lain. Dalam sisi yang lain, misalkan majas itu ada majas mufrad. Jadi majas mufrad istilahnya. Ada majas murakkab atau ghairu mufrad. Begitu. Jadi majas itu ada mufrad, ada murakkab. Ini dalam bentuk yang lain kita bagi seperti itu. Jadi majas mufrad itu kalimat yang memang digunakan tidak pada kalimat tersebut digunakan karena adanya alaqah atau qarinah yang mencegah untuk dimaknai seperti itu. Itu namanya majas mufrad. Misalkan ya, kita contohkan kata asad itu kan secara asal atau hakikahnya itu kan hewan kan, hewan buas. Tetapi ketika kata asad ini digunakan pada orang yang dia itu pemberani, terus kita sebut asad, maka ini disebut dengan majas. Ini namanya majas mufrad. Jadi ada kata itu kita maknai dengan hal lain karena ada alaqahnya, yaitu sama-sama pemberani. Maka kita katakan dengan apa? Asad. Begitu. Seperti itu. Masih. Maka majas yang tidak mufrad ya selain ini seperti kinaya dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam pembagian lain sebelum kita baca ini saya akan
membagi atau dibagi dengan pembagian lain, setiap ini gara-gara sinyal jadinya bagi layarnya terputus. Kita bagi dulu layarnya. Iya, ini tidak di tempat biasa, di luar daerah sehingga sinyalnya juga nggak stabil biasanya. Kita share screen dulu. Permusuhan dengan sinyal hari ini. Kita tunggu dulu. Tapi eh, sebelum kita lihat bagian setelahnya, jadi kalian paham ya. Jadi majas, hakikah itu sesuatu yang memang makna tersebut diletakkan untuk hal tersebut, eh, asal seperti itu ya. Jadi kalian paham bahwasanya makna dari hakikoh itu adalah memang maudhi'a al musta'malu ma yudha'u ala alaihi fil asl. Memang dia itu diletakkan pada asalnya seperti itu tuh hakikah. Kalau majas itu majawaza. Jadi tidak pada asalnya tetapi digunakan al musta'malu fi ghairi ma wudhi'a alaihi. Tidak diletakkan pada sesuatu yang memang kata itu diletakkan untuk hal tersebut. Tadi contohnya saya sebutkan dan kita akan membahas pembagian pembagian majas kemudian tetapi sebelum itu majas majas dan hakikoh setiap dari majas dan hakikoh itu terbagi atas tiga hal. Ada lugawi, syar'i, urfi. Ada lugawi, syar'i,
urfi. Jadi kalau lughawi itu ya memang berdasarkan bahasa. Kalau syar'i itu berdasarkan syara, memang kan kalau itu mustalah fikih ya fikih. Kalau urfi itu secara kebiasaan. Secara kebiasaan seperti apa? Seperti itu. Seperti sholat yang memang di dalam bahasa itu secara hakikoh digunakan untuk arti doa. Kemudian secara syara ilmu istilah fikih itu diartikan dengan perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Begitu kan? Sedangkan secara syara itu seperti itu. Seperti itu. Kemudian contoh lain misalkan kata dabah. Dabah itu kan hewan. Kalau di dalam bahasa itu digunakan untuk kullu ma yadibu alal ard. Setiap yang jalan di atas bumi itu disebut dabah. Manusia disebut dabah. Karena jalan di atas bumi, ya kan? Tetapi kalau di dalam uruf itu digunakan, huruf itu kebiasaan digunakan dengan arti yang memiliki 4 kaki. Seperti sapi itu disebut dabah. Nah, begitu, seperti itu. Nah, masih kita lanjutkan. Dari menunggu. Jadi ini sinyalnya tidak bersahabat. Ya. Sekarang kita akan membahas majas akli. Karena majas lughawi itu kan tadi kita sebutkan apa? Adalah ada isti'arah, ada majas mursal. Kita sekarang majas aklinya. Kita membahas majas akli. Majas akli adalah menyandarkan perbuatan kepada sesuatu atau benda yang bukan aslinya karena adanya alaqah ghairul musyabahah. Karena adanya alaqah bukan karena tasbih penyerupaan, bukan, atau korinah yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafaz tersebut. Jadi tidak ada dia itu diartikan hal tersebut karena alaqahnya itu penyerupaan, tidak. Nih, seperti itu ya. Tidak kayak isti'arah misalkan, tidak. Dinamakan akli. Kenapa kok disebut akli? Karena majas jenis ini bisa diketahui penunjukan maknanya dengan menggunakan akal. Jadi orang itu bisa tahu ketika menggunakan akalnya. Berikut alaqah dan korinah dalam majas akli. Jadi alaqah apa saja yang disebutkan di antaranya ya. Nah, di antaranya yang disebutkan adalah ini. Misalkan as-sababiyah. Ini alaqahnya as-sababiyah. Jadi dia itu diartikan hal tersebut karena menjadi sebab. Makanya alaqahnya adalah as-sababiyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada penyebabnya langsung, kepada penyebab itu pelaku. Jadi penyandarannya perbuatan itu langsung disebut bahwasanya tidak perbuatan tapi pelaku perbuatan. Kenapa? Karena pelakunya ini adalah penyebab dari hal tersebut. Maka alaqahnya ini apa? Adalah as-sababiyah. Jadi itlaqus sabab
wa arada bihi al musabbab. Jadi yang disebutkan adalah yang disebutkan adalah sebab, tapi yang dimaksud adalah penyebab. Nah, begitu. Jadi ini alaqah namanya sababiyah. Ya, yang disebutkan adalah sebab, tetapi yang dimaksud adalah musabbab. Yang dimaksud adalah musabbab, begitu. Nah, masih. Contohnya, waqala fir'aunu ya hamanu bni li sarha la'alli ablugul asbab. Jadi waqala fir'aunu ya hamanu bni li sarha la'alli ablugul asbab. Dan berkatalah Fir'aun, wahai Haman, buatkan bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Jadi Fir'aun ini ngomong ke Haman, ya kan? Dalam konteks ayat ini, Fir'aun itu ngomong ke Haman untuk membangun. Pada ayat ini disebutkan bahwa bahasanya perbuatan, yaitu membangun gedung yang menjulang, disandarkan kepada seorang bernama Haman, ya kan? Haman, bangunlah. Padahal ia ini bukan pelaku sebenarnya. Haman itu bukan. Yang membangun itu ya pekerja, bukan Haman. Tetapi Haman ini kenapa kok disebutkan pekerjaan itu disandarkan kepada Haman? Tetapi Haman ini bertindak sebagai pengawas proses pembangunan itu. Dia sebagai pemimpinnya, maka disebutkan hal tersebut. Jadi menyebutkan pekerjaan itu kepada penyebabnya. Padahal dia itu adalah, saya ulangi, menyebutkan sebabnya, maka yang dimaksud adalah penyebab. Begitu. Di sini kan disebutkan Haman itu penyebab. Yang disebutkan penyebabnya, Haman itu kan tidak membangun. Yang membangun itu adalah siapa? Yang membangun adalah pekerja. Tetapi karena sebab Haman, mereka itu bekerja, makanya disebutkan di sini apa? Haman, begitu. Nah, ini alaqah seperti ini ada sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga disebutkan. Misalkan kalau kalian mengatakan presiden membangun jalan, ya kan? Presiden membangun jalan ini. Apakah artinya presiden ini dia itu yang membangun, yang membawa pasir dan lain sebagainya? Kan tidak. Tetapi kan bisa dikatakan presiden ini membangun jalan dalam artian karena yang membangun sesungguhnya ya tukang-tukang itu. Tapi dalam artian kenapa kok disandarkan kepada presiden? Karena dia penyebabnya. Karena dia itu sebab. Dia itu sebab hal tersebut terjadi. Maka alaqah seperti ini namanya apa? Sababiyah. Disebutkan sebabnya. Yang disebutkan sebabnya padahal yang dimaksud adalah dari yang melakukan itu bukan itu yang dimaksud, tapi karena dia penyebab makanya disebutkan. Begitu. Ini alaqahnya namanya apa? Sababiyah. Begitu. Dalam bahasa Arab alaqah seperti ini bisa dibalik ya. Artinya bisa disebutkan sesuatu yang terjadi, tapi yang dimaksud adalah sebab. Tapi yang disebutkan itu kejadiannya. Jadi yang disebutkan bukan penyebabnya tapi kejadiannya. Ada seperti itu. Jadi itlaqu ismil musabbab ala sabab ada. Misalkan amarat as-sama'u nabata. Amtarat as-sama'u apa? Nabata. Amtarat as-sama'u apa? Nabata. Di sini kan disebutkan apa? Hujan itu menghujani, langit itu menurunkan
nabata. Langit itu kata di sini sebutkan apa? Langit itu menurunkan tanaman. Langit menurunkan tanaman. Kalau diartikan secara harfiah. Padahal langit itu ya menurunkan hujan, air, iya kan? Tapi di sini disebut menurunkan tanaman. Maksudnya apa? Tanaman ini adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh apa? Yang disebabkan oleh sebab yaitu air hujan. Jadi alaqah di sini adalah alaqah musabbabiyah. Jadi disebutkan sesuatu yang disebabkan yaitu sesuatu yang terjadi yang dimaksud adalah sebabnya. Gitu. Jadi yang disebutkan itu sesuatu yang terjadi. Musabbab dalam bahasa Arab. Sesuatu yang terjadi karena sebab, namanya musabbab. Tetapi yang dimaksud adalah sebab, ya kayak tadi. uh, Laut itu, saya ulangi, langit itu menurunkan tanaman. Bagaimana langit menurunkan tanaman? Maksudnya langit menurunkan hujan, dengan hujan tersebut tumbuh apa? Tanaman. Jadi hujan itu kan sebab, tapi tidak disebutkan. Yang disebutkan malah tanaman yang dia itu disebabkan hujan, musabab dia, disebabkan hujan dia bisa tumbuh. Jadi disebutkan musabab, tapi yang dimaksud adalah sebab. Ada dalam bahasa Arab seperti itu. Seperti itu. Ini namanya majas. Kalau kalian mengatakan seperti itu, namanya majas. Amtorot as-sama'u apa? Nabata. Itu namanya apa? Majas. Nah, kemudian alaqahnya selanjutnya adalah zamaniyah. Yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada masa waktu terjadinya. Jadi dia itu disebutkan masanya. Padahal masa itu tidak melakukan hal tersebut, tetapi karena pekerjaan tersebut terjadi pada masa itu, akhirnya disebutkan. Misalkan ya, naharul mu'mini naharul mu'mini so'imun walailuhu qaim. Siangnya orang mukmin itu berpuasa dan malamnya bangun untuk ibadah. Tapi di sini kan disebut naharu so'im lailuhu qaim. Pada kalimat di atas disebutkan bahwasanya aktivitas puasa yaitu qaim, so'im, aktivitas puasa disandarkan kepada masa atau waktu yaitu siang, ya kan? Jadi kalau secara harfiah dia artikan apa? Siangnya orang mukmin itu berpuasa. Siangnya orang mukmin itu berpuasa. Malamnya orang mukmin itu ibadah. Berarti berpuasa yang itu adalah pekerjaan disandarkan kepada siang. Ibadah sholat malam yang itu adalah pekerjaan disandarkan kepada malam. Padahal seharusnya yang melakukan itu apa? Mukminnya kan. Tetapi kok malah siangnya yang disebutkan di sini. Atau malamnya. Itu bukan pelaku sebenarnya, ya kan? Yang melakukan kan mukmin, tetapi yang melakukan puasa itu adalah seorang mukmin pada waktu siang hari. Jadi karena mukmin itu melakukan puasa pada siang hari, maka puasa itu disandarkan pada siang. Karena seorang mukmin mendirikan sholat pada malam hari, maka pendirian sholat yaitu pekerjaan tersebut disandarkan kepada qaim, disandarkan kepada malam, begitu ya. Nah, itu namanya alaqah apa? Zamaniyah. Jadi disebutkan yang disebutkan itu waktu, yang disandarkan kepadanya itu waktu. Disandarkan kepada waktu tersebut pekerjaan. Kemudian al-makaniyah yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada tempat terjadinya. Ini kepada tempat terjadinya. Karena hal tersebut terjadi di tempat tersebut, maka disandarkan pekerjaan tersebut terhadap tempat. Misalkan
Jazaohum inda rabbihim jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka ini enggak diartikan di sisi ya, tetapi menurut Allah, itu menurut Tuhan ya. Jangan indah itu jangan kalian artikan di sisi, tapi menurut Allah, balasan mereka menurut Allah adalah surga, ada yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya. Begitu, kekal mereka di dalamnya. Pada ayat ini disebutkan bahwa perbuatan mengalir disandarkan kepada sungai. Kalau kita lihat mintah tihal anharu, tajri mintah tihal anharu, berjalan atau mengalir di bawah surga itu al-anhar, yaitu sungai-sungai. Jadi yang mengalir itu sungai-sungai disebutkan di sini. Itu bukan pelaku sebenarnya, itu bukan pelaku sebenarnya. Karena sungai gimana mengalir? Bukan sungai. Tetapi yang mengalir itu air. Air-air yang bertempat di sungai. Jadi karena air tersebut bertempat di sungai, maka disebutkan tempatnya sebagai pelakunya. Padahal yang mengalir itu bukan tempat. Tetapi yang mengalir itu adalah air. Yang mengalir itu bukan tempat, tetapi air. Nah, penyebutan tempat ini disebut alaqah makaniyah, gitu ya. Al-masdariyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada masdarnya, kata dasar. Masdar itu asal ya. Jadi masdar itu adalah pokok. Masdar itu asul kalimat. Masdar itu adalah asul kalimat. Meskipun urutannya yang ketiga, kalian kalau mentasrif fi'il kan urutannya ketiga kan. Misalkan kalian kalau mengatakan doroba, yadribu apa? Dorban. Doroba yadribu dorban. Jadi dia itu dikatakan nomor tiga, tetapi dia asal kalimat. Ketika kalian mengatakan doroba, asalnya mana? Dor. Ketika kalian mengatakan yadribu, asalnya apa? Dorob. Ketika kalian mengatakan dorib, mana asalnya? Dorob. Ketika kalian mengatakan madrub, mana asalnya? Dorob. Jadi dorob yang itu masdar adalah asal dari sebuah kalimat, dari fi'il atau tasarruf, sa'ir tasarrufi. Masih. Sekarang ada alaqah namanya masdariyah. Jadi perbuatan tersebut disandarkan kepada masdarnya. Jadi kita harus tahu, oh masdarnya ini. Itu bentuk ketiga. Kalau di dalam al-ajurumiyah disebutkan apa? Walladhi yaji'u apa? Salisan fitasrifi al-fi'li. Yaitu dia itu yang datang nomor tiga di dalam urutan fi'il. Doroba yadribu dorban. Akala yakulu apa? Aklan. Roma yarmi apa? Rimayatan. Seperti itu kan? Yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada masdarnya. Ini kata dasar atau asal. Contoh, sayadhkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailati dhalma'i yuftaqadu al-badru. Nah, kaumku akan teringat kepadaku apabila menghadapi kesulitan. Pada malam yang gelap, bulan purnama baru dirindukan atau dicari-cari, diserupakan ya. Jadi keadaan kaumku yang mendapati kesulitan, mereka itu akan mencariku. Sekarang mereka kayak tidak peduli denganku, tetapi ketika mereka mengalami kesulitan, mereka akan mencariku sebagaimana keadaan malam yang gelap, yang dimana orang-orang sedang mencari tentang bulan, ya kan? Bulan purnama itu mana? Karena malam ini gelap, begitu. Pada syair ini disebutkan bahwasanya bahwa aktivitas menghadapi kesusahan ini lihat disandarkan kepada masdar. Jadi disandarkan kepada masdar, yaitu kata dasar. Yaitu kata jid. Jid itu padahal masdar, itu bukan pelaku sebenarnya. Ida jidda apa? Ida jadda jidduhum. Jadda ini kan sangat berat, jidduhum loh. Sangat berat jidduhum. Jidduhum kan ini jadda sangat berat, kesulitan, jidduhum. Jidduhum ini kan masdar dari jadda. Tetapi pekerjaan itu disandarkan pada masdar. Tetapi yang mengalami kesusahan adalah orang-orang tersebut. Iya, orang-orang itu yang mengalami kesusahan, bukan masdarnya. Nah, begitu. Karena penyandaran fiilnya, karena penyandaran pekerjaannya kepada masdar, maka ini disebut dengan apa? Alaqah apa? Al-masdariyah.
Jadi majaz akli ada as-sababiyah, ada az-zamaniyah, ada al-makaniyah, ada al-masdariyah, begitu ya. Ini majaz akli pembagiannya seperti itu. Masya adzunu yakfi, insyaallah ghadan nukmil. Hal indakumul as'ilah, tafadhal. Siapa yang punya pertanyaan silakan. Maaf ya Ustadz, paling ke depan eh kita diharapkan ada eh hazanah untuk banyak contoh gitu ya. Oh iya, ya ini karena lidhiqil waqt saja, karena waktunya. Insya Allah kalau kedepannya saya lihat materinya bisa terkejar, banyak contoh-contoh yang akan saya berikan. Kayak tadi kan contoh-contohnya juga banyak yang saya berikan sebelum memulai. Insya Allah nanti juga seperti itu. Latihan-latihan itu saya juga pengen. Nanti kita insya Allah saya pilihkan waktu untuk latihan-latihan. Nanti kalau sudah tepat, saya lihat waktunya sudah tepat, nanti kita akan latihan mulai dari tasbih, majas. Latihan itu ya kita memperbanyak contoh biar semakin paham. Syukron Gitu Ustadz. ya. Ahlan. Nah. Masih adzunu yakfi. Insyaallah غدا نكمل يوم الاثنين نكمل يوم الاثنين أعود إلى ما أكون فيه إن شاء الله نهلل ونصلي على النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم أحسن الله إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته